Jika dalam kehidupan kita selalu menuntut lebih, tamak atau serakah akan menimbulkan penderitaan yang tidak terhingga bagi diri sendiri. Jangan merasa diri sendiri hebat, apapun dapat kita lakukan. Sebagaimana pintar, mampu atau hebatnya kita, jika waktu sudah menjemput, apapun yang kita miliki sudah tiada arti. Berbuat yang baik, bijaksana, dan sekemampuan kita saat ini. Kita tidak bisa mengetahui waktu selanjutnya apa yang terjadi. Di bawah ada cerita tentang kaisar dan penunggang kuda yang baik. Ada seseorang kaisar yang sangat kaya raya dan punya tanah jajahan yang sangat luas. Pada suatu hari ia berkata kepada seseorang anggota barisan berkudanya yang terkenal, terampil dan sangat tangkas dalam berkuda. Dia akan memberikan semua wilayah yang berhasil ditempuh oleh si penunggang kuda. Tawaran kaisar langsung diterima. Dengan gesit si penunggang kuda itu melompat ke atas kudanya, lalu memacu kudanya untuk lari secepat mungkin agar bisa menjangkau wilayah seluas mungkin. Si penunggang kuda itu tak mau kehilangan waktu sedikit pun dan terus saja dia memacu kudanya. Sebenarnya ia lapar dan lelah. Demikian juga dengan kudanya, tapi ia tidak mau berhenti makan, minum, dan beristirahat. Ia terus saja memacu kudanya tanpa mengenal lelah, sampai akhirnya badannya tak sanggup lagi menahan kelelahan dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Ia sangat lelah sampai bernafas pun susah. Dalam keadaan sekarat, si penunggang kuda itu merenung dirinya sendiri. Mengapa memaksa diri begitu keras untuk mendapatkan tanah yang seluas mungkin? Sekarang sebentar lagi akan meninggal dan tak akan bisa menikmati tanah seluas ini. Untuk menguburkan diri saya hanya perlu tanah sedikit saja. Sahabat, dalam perjalanan hidup ini, kadang kita terlalu memaksa diri seperti penunggang kuda tersebut. Kita berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, mendapatkan kedudukan tinggi dan mendapatkan penghargaan. Banyak dari kita yang sampai mengabaikan kesehatan, sampai tidak menyediakan waktu untuk keluarga, tidak bisa menikmati keindahan yang ada di sekitar kita, dan meninggalkan hobi kegemaran kita. Kita harus saja bekerja keras sampai suatu hari kita melihat ke belakang, baru menyadari bahwa kita benar-benar tidak memerlukan sebanyak itu. Di saat itu mungkin sudah terlambat. Kita tak bisa lagi memutar balik jarum jam untuk meraih kembali masa-masa yang sudah hilang. Sahabatku, mari jangan kita sia-siakan waktu dan hidup kita. Ketamakan bukan hanya menimbulkan penderitaan, namun juga dapat menjatuhkan akhlak. Jika enggan mengerjakan hal kecil, maka sulit menyelesaikan tugas yang besar. Kesuksesan yang paling besar dalam hidup adalah bisa bangkit kembali dari kegagalan. Ucapan yang baik bagai bunga ratai yang keluar dari mulut. Ucapan yang buruk seperti bisa ular yang disemburkan dari mulut. Ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan: berbakti pada orang tua dan melakukan kebajikan. Moralitas adalah sebuah pelita dalam peningkatan kepribadian. Tidak seharusnya merupakan cambuk
penghukum bagi orang lain. Menghargai dan merasa senang atas keberhasilan orang lain berarti meningkatkan harkat diri sendiri. Selalu berbaik hati, selalu memperoleh hari-hari yang baik. Memberi maaf dan berbicara dengan ramah meskipun kita berada di pihak yang benar. Menerima kebajikan sekecil apapun harus dibalas sebesar-besarnya. Hendaknya kita menyadari, mensyukuri, dan membalas budi orang tua. Sepatah kata yang menghangatkan hati, ibarat setetes parfum yang kita semprotkan ke tubuh orang lain. Kita sendiri akan kecipratan wanginya. Kita harus melakukan kegiatan pelestarian lingkungan masyarakat dengan baik. Demikian juga dengan kelestarian lingkungan batin kita. Tetesan air dapat membentuk sebuah sungai. Kumpulan butiran beras bisa memenuhi lumbang. Jangan meremehkan hati nurani sendiri. Jangan pernah berpikir untuk tidak melakukannya, walau perbuatan itu sangat kecil. Sedikit berbicara lebih baik daripada banyak berbicara. Akan lebih baik lagi jika hanya membicarakan hal yang baik-baik saja. Setiap orang sulit terhindar dari membuat kesalahan. Yang dikhawatirkan tidak berkeinginan untuk memperbaikinya, sedangkan memperbaiki kesalahan bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan.